Baik kalian yang mungkin sudah bosan melihat kondisi market sepanjang tahun 2026 ini, di mana market terlalu dikocok-kocok ya, dikasih harapan, dibanting lagi, kasih harapan, banting lagi. Atau mungkin kalian yang sudah terlanjur cut loss di harga bawah karena tidak kuat dengan volatility market. Begitu banyak sentimen negatif terjadi di tahun ini, maka yang bisa saya sarankan adalah stop trading. Kenapa kalian harus stop trading? Ini alasannya ya, teman-teman harus tonton video ini sampai selesai. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, perkenalkan saya Eros Perwita, saya seorang investor jangka panjang dan saya sudah investasi di saham sejak tahun 2011. Melalui channel YouTube di Investor ini saya akan men-sharingkan insight-insight tentang investasi saham jangka panjang. Jadi sekali lagi, channel ini khusus bagi mereka yang berinvestasi saham jangka panjang, bukan trading, bukan scalping ya. Maka kalian wajib untuk subscribe channel ini dulu sebelum kita masuk ke pembahasannya. Nah, bagi kalian yang mungkin sudah bosan dengan kondisi market sampai saat ini, atau mungkin teman-teman masih ada nyangkut di saham-saham tertentu, asal saham tersebut adalah saham yang berkualitas bagus, menurut saya cukup di hold saja. Kenapa? Karena saya meyakini bahwa market ini punya potensi rebound ya. Jadi ada potensi rebound yang bagus. Saya akan berikan ilustrasinya ya, atau berikan contohnya ya. Kejadian sampai saat ini ya, di mana market sangat volatile, bahkan banyak sekali sentimen negatif membuat market kita jatuh. Secara year to date perhitungan sepanjang tahun 2026 ini, IHSG masih minus 28,5% ya. Jadi level tertingginya ada di sekitar 9.200 dan saat video ini diambil, IHSG berada di level sekitar 6.100, 6.200-an. Bahkan kemarin IHSG sempat minus lebih dari 30%. Ketika IHSG minus 30%, saya pastikan ya bahwa mayoritas portofolio teman-teman juga pada nyangkut. Ada yang cut loss, ada yang masih hold. Cuman jangan khawatir teman-teman ya, karena pada akhirnya market itu rebound ya. Saya sendiri masih optimis bahwa market cepat atau lambat akan rebound. Kita akan lihat historisnya ya, kita akan melihat track record dari perjalanan IHSG itu sendiri, di mana dari tahun 2011 saya ambil datanya sampai dengan tahun 2026 ini, market memang selalu seperti itu. Akan ada fase-fase di mana market itu bullish ya, dan akan ada fase-fase di mana market itu bearish ya. Cuman di sini kita lihat pada akhirnya dalam jangka panjang market kembali bullish, atau tren dalam jangka panjang market itu naik. Ya, jadi jangan khawatir misalkan nih teman-teman masuk di saham atau beli saham saat misalkan IHSG posisi di level 9 ribuan. Ya, jadi beli saat IHSG 9 ribuan, sekarang IHSG 6.100-an. Jadi otomatis pasti nyangkut. Tapi jangan khawatir, asal itu saham bagus pada akhirnya akan rebound. Kita lihat di sini. Yang saya lingkari merah-merah ini adalah market mencetak level all time high ya, di mana ya kita ngelihat 2011 setelah all time high dia koreksi, kemudian 2012 all time high lagi koreksi, all time high lagi koreksi, dan seterusnya ya. 2015 setelah all time high market crash, 2020 pun juga seperti itu. Setelah market all time high akhirnya market crash ya, dan 2025 market all time high, sekarang market crash. Di sini saya hitung plus 117%, maksudnya apa? Ini adalah saya hitung ketika misalkan ya, kita beli saat IHSG all time high di tahun 2011. Ya, jadi kalau misalkan nih ya, misalkan kita beli IHSG tahun 2011 saat all time high-nya IHSG, ternyata dalam jangka panjang masih profit 117%, return-nya masih naik 117%. Ya, artinya apa? Artinya akan ada fase-fase di mana market itu rebound. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman masih nyangkut di saham, asal itu saham berkualitas bagus, di hold saja ya. Atau mungkin bagi teman-teman yang baru mulai awal investasi saham, sekarang waktu yang tepat. Kenapa? Karena market ada di level bawah. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa market ini yang volatile seperti ini, tapi pada akhirnya dia akan terus naik? Jawabannya adalah karena ekonomi Indonesia masih kuat. Ekonomi Indonesia masih tumbuh positif.
Ya, jadi kalau kita bicara mengenai analisa fundamental dari ekonomi kita, jawabannya adalah pertumbuhan GDP. Jadi sepanjang Indonesia masih membukukan pertumbuhan ekonomi di atas 5%, ya angka keramat kita adalah 5%, maka saya optimis cepat atau lambat market akan rebound ya dan akhirnya menyentuh level all time high-nya kembali. Itulah kenapa saran saya bagi teman-teman yang sudah capek melihat kondisi market, apalagi teman-teman yang tidak punya waktu sebenarnya untuk memantau market setiap hari karena mungkin teman-teman kerja di kantor mungkin, atau mungkin teman-teman punya bisnis yang tidak bisa ditinggal, maka saya sarankan stop trading. Oke, sekarang pertanyaannya bagi kita-kita yang memang sudah nggak mau trading lagi ya, kita mau stop trading karena memang sudah capek ya, setiap kali naik 10% take profit, turun 5% cut loss, begitu seterusnya. Padahal kita nggak punya waktu nih untuk memantau market, kita ada urusan kantor ya, atau mungkin kita ada urusan bisnis yang tidak bisa kita tinggal. Maka gimana caranya supaya bisa cuan kalau tidak dengan trading? Maka jawabannya adalah kita masuk di ranah investing atau ranah investasi jangka panjang. Nah, dalam kita masuk ke investasi jangka panjang, maka ada 3 hal yang harus teman-teman pahami ya, atau harus teman-teman terapkan. Yang pertama adalah durasi holding periodnya diperpanjang, alias teman-teman nge-hold saham itu biasanya di atas 1 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memilih perusahaan-perusahaan yang berfundamental bagus. Apa itu fundamental bagus? Yaitu yang kinerjanya tumbuh. Dan yang ketiga, teman-teman wajib membelinya di harga yang murah ya, karena pada akhirnya dalam jangka panjang harga saham itu akan kembali ke fundamental aslinya dalam jangka panjang. Oke, ini saya contohkan salah satu saham yang mungkin kita tidak asing dengannya yaitu saham BBCA. Cuman BBCA kondisi tahun 2015 lalu ya, jadi bukan tahun ini. Di mana tahun 2015 lalu harga saham BBCA ini juga turun. Kenapa faktornya? Yaitu market crash juga ya waktu itu. Di mana sentimennya banyak negatif, ya harga batu bara juga turun dan sebagainya. Dan membuat harga saham BBCA dari level tertingginya di tahun 2015 waktu itu jatuh sampai 31%. Jadi bayangkan saham BBCA di tahun 2015 lalu pun itu juga pernah jatuh 31%. Bagi mereka-mereka yang mungkin membeli di tahun 2015 di harga pucuk waktu itu, ya mungkin sempat nyangkut ya, sempat nyangkut 25 atau 30% mungkin. Namun kita ngelihat nih bahwa saat itu tahun 2015 kinerja dari BBCA itu masih baik-baik saja, fundamentalnya masih bagus, masih solid, bahkan kinerjanya masih tumbuh. Ya, tahun 2015 lalu dari sisi pendapatan bunga BBCA masih naik 8% dari 43,7 triliun rupiah menjadi 47 triliun rupiah. Kemudian laba bersihnya masih tumbuh 9% dari 16,5 triliun rupiah menjadi 18 triliun rupiah. Dan kalau kita ngelihat ya, laba bersih BBCA dari tahun 2013 sampai 2025 kemarin masih terus tumbuh ya, pertumbuhannya masih solid dengan rata-rata CAGR sekitar 12,3%. Ya, nah, jadi bayangkan ya teman-teman, tahun 2015 lalu harga saham BBCA jatuh, tapi kinerjanya masih baik-baik saja, masih tumbuh. Bahkan kenaikan kinerjanya masih berlanjut, tahun 2016, 2017 itu masih berlanjut. Apa yang terjadi? Pada akhirnya harga sahamnya pun kembali rebound. 2015 waktu itu market crash, lalu akhirnya kembali rebound sampai akhirnya menyentuh level all time high-nya di tahun 2024 kemarin ya. Bahkan kalau kita hitung-hitung sejak tahun 2011 sampai tahun 2024 kemarin harga saham BBCA sudah naik 1035% dan ini belum menghitung dividennya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Tahun 2015 lalu market crash harga saham BBCA jatuh 30% seperti ini. Tapi di sini terlihat turunnya kecil ya. Kenapa? Karena berikutnya tahun-tahun berikutnya harga saham BBCA selalu menunjukkan kenaikan. Nah, ini yang terjadi di saham BBCA. Bagi mereka-mereka yang ketika market crash terlanjur cut loss, ya akhirnya kehilangan uang. Tapi kalau mereka yang fokus di investasi jangka panjang, fokus di fundamental dan kinerja BBCA waktu itu, ya sekarang tetap kembali cuan.
ya. Nah, apalagi kalau kita ngelihat kondisi BBCA saat ini cukup menarik ya. Asal kinerja BBCA masih tumbuh positif, ya growth-nya masih bagus, ya maka di harga 6.400 saat ini bisa dikatakan posisinya under value ya. Bahkan potensi untuk menembus level all time high-nya besar kalau misalkan kinerja dari BBCA terus menunjukkan pertumbuhan yang positif. Level all time high-nya BBCA di 10.900, sekarang 6.000, cukup menarik ya. Itulah kenapa bagi kita-kita yang memang fokusnya di investasi jangka panjang, ya kita fokus di kinerjanya. Asal kinerja emiten yang kita miliki masih terus tumbuh, maka cukup di-hold saja. Tentu saja yang saya sampaikan tadi hanya kulit luarnya saja mengenai saham BBCA ya. Jadi ketika kita ingin menilai suatu emiten, pertumbuhan kinerjanya itu naik atau tidak, ya tidak hanya langsung melihat laba bersihnya, tidak. Tapi juga perlu kita pelajari faktor-faktor apa yang membuat labanya terus tumbuh, bagaimana kita mempelajari bisnisnya, melihat prospek bisnisnya. Nah, itu yang jauh lebih penting untuk kita berinvestasi saham jangka panjang. Nah, di dalam The Investor kita punya program namanya Value Investing Mastery, di mana di situ saya mengajarkan tentang bagaimana kita menilai perusahaan-perusahaan yang berfundamental bagus, yang berpotensi multi-bagger. Bagaimana analisa fundamental dengan benar, bagaimana menganalisa suatu emiten punya prospek dan valuasi yang murah ya, melihat margin of safety yang besar. Selain dari materi-materi tersebut, saya juga melakukan open portfolio. Jadi saya tidak hanya sekedar mengajar saja, tapi saya juga akan memperlihatkan portofolio saya kepada kalian semua di program Value Investing Mastery. Maka jangan sampai kelewat, mumpung market masih murah, belajar ya gimana caranya mendapatkan saham multi-bagger supaya cuannya bisa optimal. Dan bagi teman-teman yang mungkin masih ragu-ragu tentang program Value Investing Master ini, besok tanggal 28 Juli ya, saya akan mengadakan webinar secara free, gratis, di mana di situ saya akan men-sharingkan insight tentang investasi saham jangka panjang, bagaimana caranya saya screening saham, ya, dan di situ juga akan saya bahas mengenai program di Value Investing Mastery-nya. Ya, jadi jangan sampai kelewat webinar tanggal 28 Juli besok. Daftar sekarang juga ya, linknya di bawah ini. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam pasif income.